Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tutorial lengkap dan terbaru di tahun 2025 ini tentang cara membuat paspor secara online. Video ini akan menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari menyiapkan dokumen persyaratan, daftar lewat aplikasi resmi dari Ditjen Imigrasi, cara memilih jadwal kedatangan, hingga proses pengambilan paspor itu sendiri. Tutorial ini cocok banget buat teman-teman yang baru pertama kali membuat paspor ataupun yang ingin memperpanjang paspor lama. Jadi pastikan tonton sampai selesai ya, supaya teman-teman nggak ada langkah yang terlewat. Tapi seperti biasanya nih teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Evi Wahyu. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, kita kenalan dulu dengan yang namanya M-Paspor. Jadi M-Paspor itu adalah aplikasi layanan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempermudah proses permohonan paspor secara online ya teman-teman. Nah, melalui aplikasi M-Paspor ini teman-teman bisa daftar paspor baru atau perpanjangan, unggah dokumen secara digital, terus kemudian pilih kantor imigrasi dan jadwal wawancara. Kemudian teman-teman juga bisa bayar biaya paspornya itu langsung dari aplikasi gitu. Jadi teman-teman gak perlu ngantri panjang, gak perlu pakai calo juga, semuanya transparan dan bisa dipantau ya teman-teman ya. Oke, setelah kita berkenalan tadi dengan M-Paspor itu apa, kita lanjut. Di langkah pertama sebelum kita mengajukan paspor adalah kita memastikan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya teman-teman. Dokumen ini penting banget karena kalau ada yang kurang atau tidak sesuai, permohonan teman-teman bisa ditolak. Nah, apa aja sih dokumen-dokumen tersebut yang harus disiapkan? Nah, yang pertama adalah KTP elektronik atau EKTP ya teman-teman. Ini harus jelas terbaca, jangan sampai EKTP-nya rusak. Nanti kalau misalnya rusak biasanya akan susah untuk verifikasi data teman-teman. Jadi pastikan KTP teman-teman dalam kondisi yang bagus ya. Kemudian kartu keluarga atau KK. Nah, pastikan data-data anggota keluarga teman-teman udah sesuai ya. Kalau misalnya ada anggota baru ya segera diurus gitu ya. Kemudian akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satu dari dokumen yang diperlukan ini untuk mencocokkan data, tempat, dan tanggal lahir teman-teman. Nah, kalau waktu itu saya tuh ya udah bawa semua karena kebetulan data-data saya tuh ya udah dijadiin satu ya. Jadi kan daripada nanti seandainya nih ada data yang miss gitu ya, saya bisa pakai yang satunya gitu ya. Jadi saya waktu itu bawa ketiganya, akte kelahiran, ijazah, dan juga buku nikah. Tapi kalau teman-teman misalnya data-data ini itu atau file-file ini itu susah nyarinya gitu ya, udah bawa salah satu aja, misalnya buku nikah gitu kan yang paling terakhir gitu, atau ijazah gitu. Mungkin teman-teman bisa bawa salah satunya aja, nggak perlu ketiganya. Oke, dan untuk anak yang di bawah 17 tahun perlu tambahan dokumen seperti akte lahir anak, KTP kedua orang tua, KK, dan juga paspor orang tua jika ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah cukup KTP kedua orang tua, KK, dan juga akte kelahiran anak aja ya. Kemudian semua dokumen ini harus asli ya teman-teman, bukan fotokopi. Nah, seperti data-data seperti nama, tempat tanggal lahir harus cocok semua antar dokumen. Kalau ada perbedaan misalnya nama di KTP beda dengan di ijazah, itu harus diperbaiki dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membawa dokumen yang datanya itu sama dengan KTP teman-teman ya. Biasanya misalnya akte lahir itu karena udah lama ada perbedaan, jadi teman-teman bawa yang sekiranya itu sama aja gitu dengan KTP supaya nanti prosesnya bisa lebih gampang dan lancar. Karena kalau ada beda sedikit aja itu biasanya akan memperlambat proses teman-teman. Harus dibenarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman menyiapkan dokumen-dokumennya, setelah dokumennya siap, sekarang kita masuk ke proses digitalnya ya teman-teman. Pertama-tama teman-teman buka Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone ya teman-teman. Lalu teman-teman cari aplikasinya M-Paspor ya, yang resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pastikan teman-teman unduh aplikasi yang logonya resmi dan bukan tiruan ya teman-teman.
Setelah aplikasi terinstall, buka dan klik tombol daftar akun. Isi data seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat email aktif yang akan digunakan, nomor HP, dan teman-teman buat password ya. Di situ teman-teman isi aja sesuai dengan data yang ada di situ gitu ya. Suruh isi apa ya udah isi aja. Yang penting teman-teman udah benar install aplikasi yang resmi gitu ya. Insya Allah itu udah benar. Kemudian setelah teman-teman itu daftar akunnya selesai, setelah mengisi data, teman-teman akan menerima email verifikasi dari Ditjen Imigrasi. Nah, teman-teman buka emailnya dan klik link tersebut ya untuk verifikasi email teman-teman untuk mengaktifkan akun teman-teman. Nah, proses ini penting agar teman-teman bisa login dan mulai mengajukan permohonan paspornya. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak buka emailnya, kemungkinan nggak akan bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman cek email terlebih dahulu. Kalau misalnya di inbox nggak ada, teman-teman cari di folder spam ya. Nah, di situ biasanya ada di situ. Oke, setelah itu, setelah akun aktif ya teman-teman bisa login ke aplikasi M-Paspor menggunakan email dan password teman-teman yang udah dibuat tadi. Selanjutnya teman-teman klik menu ajukan permohonan paspor. Di tahap ini teman-teman akan diminta untuk memilih jenis permohonan paspor ya. Ada permohonan paspor baru kalau teman-teman belum pernah punya paspor, kemudian penggantian paspor karena habis masa berlakunya, kemudian penggantian karena paspor hilang atau rusak. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu. Kalau saya waktu itu karena saya belum pernah bikin paspor, saya pilih yang paspor baru. Setelah itu, teman-teman akan diminta mengisi data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus alamat, pekerjaan, informasi tambahan lainnya teman-teman isi sesuai dengan kondisi teman-teman. Jangan sampai berbeda ya, pokoknya realnya aja gitu. Kemudian teman-teman harus upload foto dokumen-dokumen yang udah disiapkan tadi ya. Pastikan fotonya jelas atau tidak buram, tidak terpotong. Ukuran filenya tidak melebihi batas yang ditentukan aplikasi. Kalau misalnya teman-teman ragu untuk foto, teman-teman scan aja ya. Jadi file scan-nya itu di-upload. Tapi kalau misalnya teman-teman foto pakai HP aja udah terlihat jelas ya, it's okay, nggak masalah ya. Dan kalau upload tidak jelas, nah teman-teman itu nanti permohonannya bisa tertunda atau ditolak ya. Jadi perhatikan baik-baik bagian ini ya. Oke. Setelah semua data sudah diisi dan dokumen terupload, teman-teman akan diarahkan untuk memilih nih kantor imigrasi tempat teman-teman akan datang untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik. Nah, di situ ada tanggal dan waktu kedatangan. Teman-teman pilih kantor yang paling dekat dengan tempat tinggal teman-teman ya, agar lebih praktis. Nah, alhamdulillahnya kebetulan kantor imigrasi yang di Bali itu dekat banget dengan tempat tinggal kami. Jadi saya otomatis pilih yang paling dekat, yaitu di kantor imigrasi Jimbaran ya teman-teman. Kalau waktu itu saya kantornya di Benua Square, karena untuk kantor imigrasi yang sebenarnya yang di area Mumbulnya itu sedang renovasi gitu. Jadi di Benua Square yang dekat dengan bandara itu loh teman-teman. Setelah itu teman-teman akan melihat nih kalender dengan pilihan waktu yang masih tersedia. Nah, kuota bisa cepat penuh terutama di kota besar seperti Bali tuh kemarin juga cepet banget penuhnya. Jadi kalau nggak ada slot kosong, maka teman-teman pilih di tanggal lain yang ada slot kosongnya ya teman-teman. Kayak saya waktu itu, saya itu baru dapat slot kosong setelah 1 bulan ya. Jadi kalau saya daftar sekarang gitu ya, 1 bulan berikutnya saya baru dapat kuota untuk bisa datang wawancara ke kantor imigrasinya gitu. Jadi teman-teman, saran saya kalau misalnya teman-teman buru-buru, teman-teman pilih di menu di M-Paspor itu adalah paspor percepatan ya teman-teman. Tapi di situ memang ada biaya tambahannya yang lumayan besar. Tapi ya gimana lagi, kalau harus nunggu 1 bulan mungkin teman-teman waktunya nggak nutut gitu ya udah paspor percepatan aja. Atau kalau teman-teman mau agak jauh dikit ya teman-teman cari di kantor imigrasi lain waktunya gitu kan. Di situ banyak banget pilihan kantor imigrasi. Nah, kalau misalnya di Badung ini nggak ada, teman-teman cari di daerah lain. Di Bali itu kan ada beberapa kabupaten gitu ya, teman-teman cari di daerah-daerah tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman di Jawa Timur, Jember gitu ya, Jember nggak ada, cari di Banyuwangi gitu ya. Misalnya 2 jam perjalanan, it's okay lah daripada kita harus bayar percepatan, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman sudah pilih jadwalnya, udah nemu yang cocok dan tempatnya juga cocok, teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran ya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang waktunya kita melakukan pembayaran. Biaya paspor dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Ada paspor biasa yang 48 halaman, itu biayanya 350.000.
atau e-paspor atau paspor elektronik itu harganya 650.000 ya teman-teman. Kemudian apa sih bedanya antara paspor biasa yang 48 halaman sama e-paspor itu? Nah, di situ bedanya ada di chip elektronik ya teman-teman. Kalau paspor biasa itu tidak memiliki chip elektronik. Kalau paspor memiliki chip yang tertanam di dalamnya. Biasanya di halaman depan yang menyimpan data biometrik seperti sidik jari dan foto wajah teman-teman. Kemudian untuk keamanan, dari segi keamanan itu paspor biasa standar keamanan lebih rendah ya, karena datanya hanya tercetak. Kalau e-paspor itu keamanannya lebih tinggi, sulit dipalsukan karena chip menyimpan data digital dan biometrik. Kemudian untuk kemudahan di imigrasi, bedanya apa gitu ya? Paspor biasa, proses pemeriksaannya di imigrasi itu dilakukan secara manual ya teman-teman. Kalau e-paspor bisa menggunakan auto gate atau pintu otomatis di beberapa bandara itu dan lebih cepat saat pemeriksaan imigrasi, terutama di luar negeri ya, teman-teman bisa pakai auto gate, jadi nggak diperiksa secara manual satu-satu gitu, teman-teman bisa pakai auto gate itu. Nah, terus juga beda yang keempatnya di visa waiver ya teman-teman. Contohnya di Jepang. Untuk paspor biasa, teman-teman tetap perlu mengurus visa kunjungan. Tapi kalau teman-teman pakai e-paspor untuk berkunjung ke Jepang itu, teman-teman bisa masuk Jepang tanpa visa atau visa waiver. Cukup daftar online di kedutaan Jepang sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman nggak perlu ngurus visa lagi. Lumayan ya, karena ngurus visa itu juga lumayan butuh waktu dan bayar juga gitu. Kalau teman-teman pakai e-paspor, teman-teman bisa ke Jepang cuma daftar secara online aja. Nah, untuk biaya pembuatannya jelas beda ya, harganya hampir setengahnya. Tapi kalau menurut saya, kalau seandainya teman-teman emang sering menggunakan atau manfaatnya itu akan lebih banyak kalau teman-teman pilih e-paspor, kalau menurut saya nggak ada salahnya ya teman-teman bayar lebih mahal gitu, daripada teman-teman nanti ribet di bandaranya harus nunggu antrian untuk dicek gitu-gitu ya. Teman-teman bisa pilih e-paspor. Tapi ya teman-teman, untuk tempat pembuatannya ini, untuk paspor biasa itu bisa di mana aja, maksudnya di semua tempat imigrasi itu bisa. Tapi kalau e-paspor itu hanya bisa dibuat di kantor imigrasi tertentu yang sudah mendukung layanan e-paspor. Karena nggak semua kantor imigrasi itu mendukung ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti cek dulu apakah di kantor imigrasi pilihan teman-teman itu sudah mendukung e-paspor atau belum ya. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa melakukan pembayarannya melalui ATM atau mobile banking atau internet banking. Bisa teman-teman gunakan kode pembayaran yang tadi teman-teman terima dari aplikasi. Setelah pembayaran berhasil, sistem biasanya akan otomatis mendeteksi pembayaran teman-teman dalam waktu berapa menit hingga berapa jam ya. Dan teman-teman jangan lupa simpan nih bukti pembayarannya untuk jaga-jaga, walaupun di aplikasi sebenarnya juga ada. Tapi kalau saya tuh emang biasa selalu screen ya kalau udah melakukan pembayaran atau apa aja. Nah, setelah selesai nih melakukan pembayaran, nah teman-teman saatnya datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal yang teman-teman pilih. Kalau saya waktu itu daftarnya sekarang, datangnya bulan depan. Nah, pastikan teman-teman datang tepat waktu ya, tidak terlambat, karena di situ sudah tercantum waktunya ya. Teman-teman pilih antrian nomor berapa gitu. Nanti di sana udah ada waktunya, jangan sampai teman-teman terlambat. Teman-teman membawa juga semua dokumen asli yang tadi diunggah ya. Saya waktu itu bawa semuanya di satu map gitu, jaga-jaga kalau misalnya ditanya-tanya apa-apa, saya udah bawa gitu. Nah, teman-teman menunjukkan kode QR dari aplikasi M-Paspornya tadi di bagian pendaftaran ya, nanti dicek di situ. Terus kemudian teman-teman dikasih nomor antrian di situ. Nah, teman-teman nunggu dulu. Kemudian proses yang akan teman-teman lalui di kantor imigrasi itu adalah yang pertama wawancara singkat ya teman-teman. Biasanya ditanya tujuan pembuatan paspornya itu untuk apa. Nah, kalau saya waktu itu tujuannya untuk umroh teman-teman. Padahal sebenarnya saya itu belum ada rencana banget untuk umroh. Tapi kan saya kayak jaga-jaga aja sewaktu-waktu misalnya saya butuh, saya udah ada gitu. Nah, di sana ditanya-tanya umrohnya sama siapa. Kan ditanya tuh pekerjaannya apa. Saya jawab ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga masa mau umroh sih, ya sama siapa? Ya saya jawab sama suami saya. Dan kebetulan teman-teman di sana itu ada teman saya yang kerja di imigrasi, ada beberapa orang, ibunya teman sekolah anak saya gitu. Jadi kayak itu mempermudah sih, kayak pihak imigrasinya ya percaya. Maksudnya saya memang mau umroh, terus kemudian data-data saya juga lengkap dan ada teman saya di situ juga. Jadi kayak
lebih tahu lah keseharian saya tuh kayak gimana gitu, jadi lebih meyakinkan. Tapi kalau misalnya ternyata di situ data-datanya ada yang nggak lengkap, ada yang kurang kayak gitu ya, teman-teman itu akan mempersulit saat sesi wawancara. Bisa jadi teman-teman itu paspornya ditolak ya teman-teman, karena nggak semua paspor itu akan lolos loh teman-teman. Jadi di situ teman-teman siapkan dokumennya, siapkan juga jawabannya untuk apa nih paspor ini gitu. Jadi buat jawaban yang semeyakinkan mungkin gitu. Jangan sampai nanti teman-teman itu ternyata jawab jujurnya saya mau kerja jadi pekerja ilegal di mana gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman tujuannya emang untuk kerja di luar negeri, ya pastikan teman-teman itu kerjanya melalui jalur yang benar ya. Jangan sampai pekerja ilegal kayak gitu loh. Yang ditakutkan kan sebenarnya itu. Nah, nanti setelah wawancara itu ada, kalau wawancara yang berhasil nih teman-teman akan difoto untuk di paspornya itu, kemudian ada perekaman sidik jari. Cuman gitu aja. Nah, selama dokumen teman-teman lengkap itu tidak akan ada masalah ya, cepet banget, paling cuman 15 menitan gitu ya kayaknya waktu itu saya. Dan alhamdulillahnya juga waktu itu nggak terlalu antri, cuman ada beberapa orang aja, mungkin karena saya datangnya pagi banget gitu ya, jadi saya pilih antrian yang pagi, jadi waktu itu lumayan cepet proses. Sekitar 1 jaman itu semuanya udah selesai, teman-teman saya udah nyampe rumah gitu, karena memang deket banget kantor imigrasinya dengan tempat kami. Oke, setelah semuanya selesai di ACC dan udah foto, udah sidik jari dan segala macam, sekarang saatnya pengambilan paspor teman-teman. Kalau kita udah ACC paspornya, sudah selesai di kantor imigrasi tadi, paspor teman-teman akan dicetak dalam waktu 3-7 hari kerja ya teman-teman. Teman-teman bisa memantau status paspornya melalui aplikasi M-Paspor atau notifikasi email. Tapi di sana nanti juga dikasih tahu sama petugasnya kira-kira tuh jadinya kapan, dan kita kayak dikasih tanda terima gitu buat ngambil paspornya. Waktu itu saya kayaknya saya Jumat bikin gitu, terus Seninnya jadi gitu, cepet kok waktu itu. Jadi ya tergantung tempat imigrasi teman-teman, biasanya memang dikasih waktu sama petugasnya, dikasih tahu lah kapan teman-teman harus ngambil itu. Dan pengambilannya itu fleksibel banget ya teman-teman, nggak harus kapan gitu. Yang penting kesana disodorin, ya udah nanti jadi gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah jadi nih, udah bisa ambil langsung aja ke kantor imigrasi tempat teman-teman mendaftar, atau juga bisa dikirim ke alamat rumah ya, jika kantor tersebut menyediakan layanan pengiriman. Mungkin di sana nanti akan ada tambahan biaya ongkos kirim gitu ya. Dan saat menerima paspor, teman-teman periksa baik-baik datanya seperti nama, tanggal lahir, dan juga nomor paspor. Kalau ada kesalahan, segera laporkan ke petugas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya kira udah lengkap banget penjelasan saya tadi tentang pembuatan M-Paspor. Jadi buat teman-teman yang mau ke luar negeri, sebaiknya untuk apply M-Paspornya itu jangan mepet-mepet, karena prosesnya memang nggak secepat itu. Nggak semua imigrasi itu waktunya longgar ya teman-teman. Kalau kota besar biasanya kuota untuk wawancara itu selalu penuh. Bahkan sampai berbulan-bulan baru dapat kuota untuk wawancara ya teman-teman ya. Jadi gimana? Apakah gampang atau susah? Saya rasa gampang banget ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan yang sekarang mau bikin paspor berhasil semuanya. Nah, dengan aplikasi M-Paspor ini semuanya jadi lebih cepat dan praktis tanpa harus antri lama ya teman-teman. Yang penting teman-teman harus menyiapkan dokumen dengan lengkap, upload data yang benar, datang sesuai jadwal, dan teman-teman siapkan juga jawaban mau digunakan untuk apa paspor ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa langsung komen aja. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.